Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News dan kita akan mengupdate suasana terkini di sejumlah wilayah yang terdampak banjir. Kali ini kami akan menghubungi rekan kami Rahmat Hidayat yang ada di Jembatan Teluk Buyung, Bekasi, Jawa Barat dan Nunung Purnomo yang ada di Jalan Raya Ceger Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Namun saya akan terlebih ke rekan Cahya terlebih dahulu. Rahmat Hidayat, maaf. Baik, saya akan ke rekan Rahmat Hidayat. Selamat pagi, Rahmat. Rahmat, untuk kondisi saat ini untuk evakuasi warga, apakah sudah dibuat posko untuk warga? Ya, untuk saat ini yang dapat kami laporkan bahwa di Jalan Baru Teluk Buyung, Bekasi Barat, Utara Kota Bekasi ini terputus, bahkan akses kendaraan pun tidak dapat dilewati. Sejumlah kendaraan pun yang nekat menerobos genangan air ini mengalami mogok mesin. Tidak hanya di Jalan Baru ini, rumah duka yang persis berada di Jalan Baru ini pun mengalir terendam banjir hingga mencapai 1 meter. Tidak hanya di rumah duka, bahkan pemukiman warga yang ada persis di belakang rumah duka ini banjir hingga mencapai 2 meter. Bahkan dari pantauan kami di lokasi terlihat sejumlah kendaraan terhenti di jembatan karena jalan ini tidak dapat diakses, jalan ini tidak dapat dilalui. Demikian, Arista. Rahmat, kalau misalkan dari laporan warga untuk banjir kali ini apakah banjir yang terbesar, yang terparah dalam beberapa tahun terakhir? Ya, benar bahwa banjir hari ini bukan banjir yang terparah dibandingkan dengan tahun 2020 yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Yang dimana pada tahun 2020 itu untuk kondisi air tidak sampai menutup akses jalan ini. Namun hari ini banjir yang merendam Jalan Baru ini sudah cukup parah, bahkan untuk pagi menjelang siang ini air pun terus mengalami peningkatan hingga mencapai hampir 1 meter. Demikian, Alisa. Rahmat, jika untuk banjir tahun ini adalah banjir terparah jika dibandingkan tahun 2020, lantas antisipasi warga agar banjir tidak terus naik seperti apa? Ya, untuk saat ini warga pun masih mengungsi di tempat-tempat yang tertinggi. Ada mendirikan sejumlah posko banjir yang ada di persis di belakang rumah duka ini. Namun demikian, dari pihak Kelurahan Margajaya pun terus melakukan pendataan sejumlah warga-warga yang terdampak dari banjir tersebut. Tidak hanya itu, terlihat petugas dari Babinsa maupun Bimaspol pun melakukan pemantauan dan melakukan penghimbauan kepada sejumlah warga untuk selalu tetap waspada dan hati-hati di dalam kondisi banjir saat ini. Demikian, Arlista. Rahmat, dari tempat Anda melapor saat ini untuk menuju ke posko pengungsian ataupun posko banjir, jauh atau dekat? Ya, untuk dari lokasi kami melaporkan ini berjarak hampir 500 meter untuk posko warga sendiri. Persis berada di belakang rumah duka yang dapat kami laporkan ini. Demikian, Arisa. Rahmat, tadi Anda sempat sampaikan untuk rumah duka sendiri ini mengalami banjir dan banjir juga bisa mencapai hampir 1 dan 2 meter. Lantas untuk posko pengungsian yang ada di belakang rumah duka ini, apakah memang termasuk dataran tinggi atau seperti apa? Ya, untuk di persis di belakang rumah duka ini merupakan dataran tertinggi. Namun dari sini air pun saat ini sudah menggenangi posko-posko warga. Bahkan di rumah duka ini terlihat sejumlah mobil ambulan dari rumah duka pun sudah dilakukan evakuasi ke belakang rumah duka yang merupakan lokasi yang agak tinggi dibandingkan rumah duka sendiri. Demikian, Arisa. Rahmat, jika posko banjir yang ada di belakang rumah duka sudah mulai terendam air, lantas adakah posko pengungsian lain yang memang sudah disiapkan petugas? Ya, untuk saat ini pantauan kami belum terlihat dari petugas dari BPBD maupun ini. Namun kondisi air yang di dalam rumah duka ini pun terpantau cukup deras sekali. Dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sejumlah petugas dari rumah duka pun menghimbau kepada warga yang melintas untuk selalu
memasuki ruangan gudang rumah duka. Dan terlihat aktivitas pun sangat lumpuh sekali. Sejumlah kendaraan yang terparkir pun sudah terendam air. Demikian Arista. Baik, Rahmat, jika petugas dari rumah duka ini sudah mulai mengimbau masyarakat, adakah aktivitas di dalam rumah duka yang masih berlangsung di tengah banjir? Ya, untuk aktivitas di rumah duka sendiri saat ini tidak ada aktivitas. Bahkan kami terlihat sejumlah petugas dari rumah duka pun menutup agar air tidak terlalu masuk ke dalam rumah duka. Namun demikian derasnya air yang berada di rumah duka ini membuat petugas dari rumah duka ini mengalami kesulitan untuk melakukan menahan air yang cukup deras ini. Demikian Arista. Baik, Rahmat, saya ingin mendapatkan gambaran ataupun deskripsi dari Anda melapor untuk lokasi Anda saat ini. Ini apakah dekat dengan stasiun Bekasi? Ya, antara jarak dari jalan akses Jalan Baru Teluk Buyung ini menuju stasiun Bekasi ini sekitar hampir 1 kilometer. Ya, untuk saat ini pun warga yang untuk menuju dari wilayah Bekasi Timur dan menuju ke stasiun Bekasi ini tidak dapat dilalui. Untuk itu pun warga pun harus memutar jalan yang cukup jauh. Demikian Arista. Baik, boleh Anda ceritakan pada saat Anda menuju ke lokasi Anda saat ini, kondisi di stasiun Bekasi seperti apa? Apakah tergenang banjir juga atau bagaimana? Ya, untuk jarak kami melaporkan untuk ke arah stasiun ini berjarak hampir 1 kilo. Kami pun belum bisa memastikan bahwa stasiun Bekasi itu terendam atau tidak. Namun berdasarkan informasi yang kami dapat dari Bimas Pol setempat bahwa kondisi stasiun Bekasi ini cukup aman untuk dilalui. Namun akses yang menuju stasiun Bekasi ini pun tidak dapat dilalui. Terutama jalan bagi warga Bekasi Timur dan Bekasi Utara yang hendak menuju wilayah akses kota Bekasi maupun pusat-pusat perkotaan di kota Bekasi. Namun bahkan dari pantauan kami ini air terlihat cukup deras sekali. Kami pun untuk melintas pun harus ekstra hati-hati. Demikian Arista. Baik, Rahmat, jika untuk akses di Jalan Teluk Buyung ataupun di Jembatan Teluk Buyung ini terputus, untuk warga yang ingin mengakses ke lokasi Anda saat ini, apakah ada jalur alternatif atau seperti apa? Ya, untuk warga saat ini masih mencari jalan alternatif, karena untuk jalan alternatif sendiri pun agak sulit karena harus melintasi jembatan Teluk Buyung ini. Sehingga untuk warga yang hendak menuju pusat-pusat perkotaan di kota Bekasi ini pun harus memutar cukup jauh. Demikian Arsa. Baik, berarti warga hingga saat ini masih mencari jalur alternatif. Anda juga tadi sempat menyampaikan untuk arus di lokasi Anda melapor cukup tinggi ataupun cukup deras. Lantas adakah larangan untuk anak-anak bermain banjir di lokasi Anda melapor? Ya, untuk dari pantauan kami pun tidak terlihat petugas dari pihak pemerintah Kota Bekasi, sehingga banyak sekali anak-anak yang memanfaatkan air yang cukup deras ini sehingga sangat membahayakan bagi keselamatan mereka sendiri. Oleh karena itu kami pun menghimbau untuk warga, terutama untuk anak-anak, selalu waspada terhadap kondisi air semakin siang ini semakin tinggi. Demikian Arista. Baik, Rahmat, jika saya melihat ini banyak sekali anak-anak yang bermain banjir, apakah mereka diliburkan dari sekolah atau memang mereka sama sekali tidak masuk sekolah karena akses mereka yang terputus karena banjir? Ya, memang untuk saat ini kondisi anak-anak yang pantauan yang banyak anak ini karena untuk saat ini sekolah belum masuk sekolah, sehingga mereka pun masih berada di rumah. Demikian Alisa. Baik, terakhir Rahmat, untuk antisipasi dari warga sendiri jika banjir terus tinggi, apakah sudah ada langkah-langkah mitigasinya? Ya, untuk warga sendiri pun masih tetap bertahan persis di belakang rumah duka ini, karena untuk akses keluar sendiri warga pun sulit, sehingga mereka pun terjebak di tempat
mereka sendiri. Nah, bahkan dari terlihat sejumlah warga pun sudah keluar menuju jalan ini karena di dalam pemukiman mereka pun sudah terendam banjir hingga mencapai 2 meter lebih. Demikian Arusha. Baik, terima kasih banyak Rahmat atas laporannya. Walaupun ketinggian banjir terus bertambah, tapi warga masih tetap bertahan di rumahnya masing-masing. Kami masih akan terus mengupdate informasi dari lokasi Anda. Sekarang saya akan ke Nunung Purnomo yang berada di Ceger Raya, Pondok Aren, Tangerang, Banten. Nunung, untuk akses di lokasi Anda saat ini terputus begitu. Lantas untuk antisipasi warga selanjutnya jika banjir terus bertambah ini seperti apa? Ya, Alisa, dapat saya laporkan hingga saat ini ketinggian air di Jalan Ceger Raya masih terputus atau di tengah-tengah itu masih berkitar antara 30 hingga 1 meter. Begitu, Alisa. Dan saya akan memperlihatkan kepada Anda dan pemirsa, ini merupakan sejumlah warga yang hendak mengantri atau menunggu bantuan dari perahu karet Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk bisa menyeberang atau melintasi Jalan Ceger Raya itu sendiri. Dan ini merupakan kondisi terakhir atau terkini dari Pasar Ceger yang juga turut terendam banjir, dan di sana itu ketinggian air juga bervariasi antara 30 hingga 60 cm. Banjir kali ini disebabkan karena meluapnya Kali Cantika. Begitu, Alisa. Baik, ini ada yang menarik, warga menantikan perahu karet yang diberikan petugas BPBD. Dari mana warga mendapatkan informasi tersebut? Apakah sudah ada petugas yang memantau ataupun mengecek keperluan warga di sana? Ya, perahu karet BPBD atau petugas BPBD sendiri sudah bersiaga sejak malam hari tadi. Oke. Dan ini merupakan warga yang hendak melintas atau menunggu datangnya perahu karet dari arah Pondok Aren menuju Bintaro, Jakarta Selatan. Begitu, Alisa. Selain perahu karet, apa yang dibutuhkan warga? Ya, hingga saat ini warga hanya membutuhkan perahu karet karena yang terputus hanya akses Jalan Ceger Raya itu sendiri. Namun, warga pun, sejumlah warga atau pengendara, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4, mencari jalan alternatif yang lebih jauh atau jaraknya sekitar 5 hingga 7 km untuk menuju ke arah Bintaro, Jakarta Selatan dari arah Pondok Aren ini sendiri. Begitu, Alisa. Baik, berarti cukup jauh 5-7 km. Nunung, mungkin Anda bisa mewawancari salah satu petugas BPBD, kira-kira perahu karet yang akan dikerahkan di lokasi ini tiba jam berapa dan berapa banyak perahu karet yang akan diberikan kepada warga untuk membantu akses mereka? Ya, jumlah perahu karet sendiri di Jalan Ceger Raya ini hanya ada 1 perahu karet, di mana saat ini perahu karet itu sendiri berada di dekat atau di perempatan Japos, Pondok Aren. Dan saat ini di sana itu dapat kami laporkan perahu karet sedang menuju ke arah Jalan Ceger Raya itu sendiri, di mana sejumlah warga dan petugas BPBD bahu-membahu untuk mengevakuasi warga yang hendak beraktivitas pada hari ini. Begitu, Alisa. Untuk mekanismenya sendiri, jika saat perahu karet tiba, ini maksimal berapa banyak warga yang bisa menumpangi perahu karet tersebut? Ya, untuk satu perahu karet ini sendiri itu hanya dapat menampung antara 4 hingga 6 orang saja. Itu pun sudah termasuk petugas BPBD tersebut. Begitu, Alisa. 4-6 orang. Lantas untuk tujuan dari perahu karet itu sendiri mentransfer warga ini dari mana ke mana? Ya, untuk transfer perahu karet sendiri itu warga yang dari Pondok Aren menuju ke arah Bintaro maupun Japos Pondok Aren sendiri itu. Begitu, Alisa. Dan ini merupakan sejumlah warga yang masih mencari jalan alternatif, di mana sejumlah warga pun kebingungan gitu mencari jalan alternatif karena sejumlah wilayah di Tangerang Selatan masih terendam banjir. Dan data dari BPBD Tangerang Selatan sendiri, tadi saya dapat informasi ada sekitar 11 titik lokasi banjir di Tangerang Selatan itu sendiri. Begitu, Alisa.
Nunung, jika tadi Anda sampaikan jarak dari Pondok Aren menuju Japos dan sebaliknya membutuhkan jarak tempuh 5-7 kilometer dengan menggunakan perahu karet membutuhkan waktu berapa lama, Nunung? Ya, kalau dengan menggunakan perahu karet itu sendiri hanya berkisar antara 2 sampai 5 menit saja, begitu Alisa. Baik, lantas saat ini di layar televisi ini banyak sekali motor yang berusaha untuk melintasi di Cegeraya begitu. Berarti apakah memang sudah tidak ada jalur alternatif lain untuk menembus banjir di lokasi Anda? Ya, ini merupakan akses salah satu-satunya dari Pondok Aren menuju Bintaro, Jakarta Selatan. Nah, ini merupakan salah satu pengendara yang nekat menerobos namun tidak mogok, begitu Alisa. Nah, pengendara ini pun terpaksa memutar balik karena di depan sana airnya lebih tinggi daripada di belakang saya itu. Begitu Alisa. Mungkin bisa Anda tanya ketinggian air pada saat si motor itu melintasi seberapa tingginya? Ya, ketinggian air itu ketinggian air di sini itu bervariasi juga antara 10 hingga 30 atau 40 cm, begitu Alisa. Dan di seberang sana itu banyak atau sejumlah warga pun masih menunggu air datangnya surut dari arah Pondok Aren menuju Bintaro, Jakarta Selatan. Namun hingga kini air belum juga surut karena luapan Kali Cantika masih menggenangi atau derasnya air di Kali Cantika tersebut, begitu Alisa. Nunung, dari pemantauan Anda banjir tahun ini, apakah ini merupakan banjir tahunan atau justru ini banjir yang terparah yang dialami warga? Ya, sejak tahun awal 2025 ini merupakan banjir terparah yang ada di Kota Tangerang Selatan, di mana tadi saya dapat informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan menyebut bila hari ini saja terdapat 11 lokasi titik banjir yang ada di Tangerang Selatan dan itu bervariasi antara 30 hingga 1 meter, begitu Alisa. Apakah ada mitigasi bencana yang sudah disiapkan oleh petugas BPBD jika banjir terus bertambah? Ya, BPBD pun sudah mendirikan sejumlah posko di sejumlah titik lokasi banjir yang ada di Tangerang Selatan. Namun di tempat saya melaporkan BPBD belum mendirikan posko bantuan karena ini yang terdampak hanya jalan raya. Sedangkan posko yang didirikan oleh BPBD Tangerang Selatan sendiri itu rata-rata di perumahan yang terendam banjir, begitu Alisa. Mungkin bisa diinformasikan, Nunung, untuk posko pengungsian yang didirikan oleh petugas BPBD di Tangerang, Banten, ini di mana saja? Ya, salah satunya terdapat di perumahan Pondok Maharta maupun di Kampung Bulak sendiri, itu, begitu Alisa. Untuk lokasi lainnya nanti akan saya informasikan lebih lanjut, begitu Alisa. Baik, terima kasih banyak laporannya Nunung dari Pondok Aren, Tangerang, Banten. Tahan dulu, tetap terhubung bersama kami. Kami masih akan terus memantau perkembangan terkini dari lokasi Anda. Namun pemirsa, sama-sama kita saksikan di layar televisi Anda untuk situasi terkini di layar paling kiri, yaitu di Tangerang Selatan, Banten, tepatnya di Pondok Aren. Ketinggian air bervariasi antara 30 hingga 60 cm, namun di beberapa titik ketinggian bisa mencapai 1 meter lebih. Untuk akses di Jalan Ceger bisa dikatakan terputus, tidak ada kendaraan yang bisa melintasi. Sebuah truk juga terpaksa harus berhenti dan mogok, begitu dampak ataupun imbas dari banjir yang melanda Pondok Aren sejak dini hari tadi. Dan jika kita lihat di ujung jalan di depan truk tersebut, ini merupakan kondisi sejumlah kendaraan yang masih mengantre karena mereka harus mencari jalur alternatif lain. Sementara itu untuk di Bekasi, Jawa Barat, tepatnya di kawasan dekat dengan Jembatan Teluk Buyung, ini banjir juga masih tinggi.
Kisaran ketinggian bisa mencapai 30 sampai 60 cm. Rumah bisa Anda saksikan sudah tergenang hampir setengah pintunya begitu. Dan untuk arus, tadi sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan kami, arusnya cukup deras. Sebenarnya sudah dihimbau oleh petugas ataupun warga yang sudah lebih dewasa begitu agar anak-anak tidak bermain air. Dikhawatirkan akan terseret arus, namun sayang sekali masih banyak anak-anak yang menghiraukan larangan tersebut dan masih bermain dengan banjir seperti yang Anda saksikan di layar televisi Anda. Untuk di kawasan Bekasi, banjir cukup tinggi. Untuk di ketinggian di jalan raya saja ini bisa mencapai 70 hingga 80 cm. Sementara rumah di titik terdalam itu ketinggian bisa mencapai 2 meter. Imbas dari banjir juga dirasakan oleh rumah duka yang berada di sekitar di Jembatan Teluk Buyung, Bekasi, Jawa Barat. Akibat tingginya banjir, sempat dilaporkan oleh rekan saya 17 kendaraan mati mesin karena nekat untuk menerobos banjir. Kemudian kita saksikan di layar sebelah kanan, di paling kanan Anda. Ini adalah kondisi terkini di Kebun Pala, Jakarta, pemirsa. Warga masih bertahan menempati tempat tinggalnya walaupun banjir sudah melanda perumahan mereka sejak kemarin dan diperparah hujan yang terus-menerus mengguyur Jakarta sejak semalam. Ketinggian banjir nampaknya tidak surut, bahkan malah bertambah. Tapi untuk kondisi warga ini masih tetap bertahan, mereka tidak mau diungsikan, mereka tidak mau dievakuasi. Sejumlah anak-anak juga terlihat bermain dengan banjir di depan rumah mereka masing-masing. Dan kita lihat lagi di sebelah kiri di Tangerang Selatan, Banten, sepertinya perahu karet dari BPBD sudah tiba. Perahu karet ini memang diturunkan ataupun dikerahkan petugas untuk membantu warga melintasi Japos menuju ke Pondok Aren, di mana untuk akses dari Japos menuju ke Pondok Aren sendiri terputus dan warga mengalami kesulitan sehingga petugas BPBD membantu warga dengan mengerahkan perahu karet. Kita masih sama-sama saksikan ketinggian banjir di sejumlah daerah, ada di Tangerang Selatan, Bekasi, dan Jakarta terbilang cukup tinggi. Ketinggiannya masih bervariasi, namun jika saya pantau untuk ketinggian yang tertinggi dari 3 view ataupun 3 lokasi di layar televisi Anda ini adalah di Bekasi, Jawa Barat. Karena ketinggian bisa mencapai 2 meter, pemirsa. Banjir di Bekasi, ini tepatnya di Jembatan Teluk Buyung. Untuk kondisi air sendiri di sungai tersebut cukup tinggi, bahkan ketinggian air sudah mencapai bibir jembatan. Yang dikhawatirkan oleh warga adalah di mana saat banjir sudah meluap, sudah menutupi jembatan, maka otomatis ketinggian air di perumahan ataupun di permukiman juga semakin tinggi, pemirsa. Ada bolak-balik kayaknya. Udah naik lagi udah mabuk. Ya. Bang, gambar gua masih naik, Bang. Yang tempat mancing rubuh. Masih naik nggak? Pemirsa, kami masih akan terus memantau perkembangan terkini evakuasi dan juga ketinggian banjir di sejumlah daerah. Tetaplah bersama kami, pemirsa.